Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Dr. Murianti MA di mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang literasi digital. Apa sih literasi digital itu? Literasi digital bisa diartikan sebagai suatu kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital yang disajikan melalui media massa dan media sosial dengan berbagai macam bentuknya. Literasi digital ini menjadi sangat penting karena pada saat ini semuanya serba digital. Era digital ini menjadikan penyebaran informasi menjadi lebih cepat, lebih mudah dalam waktu serentak karena adanya penetrasi internet yang sangat luar biasa. Penggunaan internet di Indonesia menurut data dari We Are Social tahun 2018 mencapai 50% atau sekitar 132 juta penduduk dari total populasi negara kita. 260 juta penduduk menggunakan internet dan 70 juta orang diantaranya yaitu anak muda menggunakan internet tersebut. Yang kita pahami, warganet itu paling suka mengakses media sosial dalam bentuk video yang sangat familiar saat ini yaitu YouTube dan Facebook dengan berbagai macam informasi yang mereka sangat sukai, update status, kemudian bisa mendapat informasi tentang how to ya, ketika butuh apapun klik di YouTube dan di Google dan Facebook itu pasti akan bisa keluar info yang diinginkan. Nah, bagaimana sih tahapan dari literasi digital ini? Ada 10 tahapan dalam proses literasi digital, yaitu mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, mendistribusi, memproduksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi. Yang pertama terkait dengan mengakses informasi, itu bisa kita lakukan dengan mesin pencari informasi ya, search engine yang sangat kita sangat kita familiar, dan itu sangat mudah dengan menuliskan kata kunci baik menggunakan kata petik atau tidak. Yang jelas dengan banyaknya informasi yang diperoleh melalui mesin pencari informasi ini, kita dituntut untuk berpikir kritis ya, benar enggak sih dari informasi yang disampaikan itu, kita menyaringnya dan kita memilahnya, kemudian melakukan verifikasi, karena banyak sekali ya, bukan ribuan, jutaan semua informasi yang kita dapatkan, baik sumber informasi itu dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Yang kedua, menyeleksi informasi. Informasi itu harus kita seleksi melalui berbagai macam situs yang kita akses itu. Kemudian mengeceknya kembali dengan cara membaca, meneliti informasi yang kita dapatkan tadi ke sumber utamanya langsung, atau bisa jadi menanyakan seorang ahli atau pakar. Kemudian yang setelah kita mengecek atau memverifikasi, kemudian kita harus membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita dapatkan itu. Sehingga dengan banyaknya informasi yang disampaikan oleh media massa atau media sosial, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini loh yang terbenar, ini loh saringan dari berbagai macam sumber informasi yang disajikan. Yang selanjutnya yaitu memahami informasi. Nah, tahapan ini menurut Winkel dan Sudaryono adalah kemampuan menemukan makna dari sebuah informasi lalu diubah ke dalam bentuk yang lain. Definisi yang hampir sama disampaikan oleh Benjamin S. Bloom, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami sesuatu setelah ia mengetahui sesuatu itu dan mengingatnya. Nah, memahami informasi ini artinya kan dia mengolah dari informasi yang didapatkan untuk dia gunakan ke hal yang lainnya. Tentu ini adalah bagian dari dampak informasi atau efek informasi, bahwa seseorang itu kalau bisa ada aspek afektifnya, yaitu melakukan sesuatu dari informasi yang sudah didapatkan. Menganalisis informasi. Menurut Herman dan Sukjaya, menganalisis informasi ini yaitu menjelaskan sebagai sebuah kemampuan buat merinci masalah menjadi bagian lebih kecil yang terbagi menjadi komponen-komponen dan melihat hubungan antara bagian-bagian itu.
perlu menjelaskan bahwa analisis itu yaitu kemampuan berpikir yang menekankan pada pemecahan materi ke bagian yang lebih khusus yang kemudian bisa diambil hubungan antar bagian tersebut untuk diorganisir. Jadi apa yang sudah kita terima itu kita analisis untuk kemudian tentunya lebih lebih kritis ya dari apa yang sudah kita dapatkan informasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu berpartisipasi dan berkolaborasi. Nah, pada titik ini merupakan titik yang paling tinggi ketika kita sudah mendapatkan informasi. Cara yang paling simpel ikut berpartisipasi yaitu dengan memberikan dukungan pada hal yang positif, bisa like atau justru menolak ketika tidak sesuai dan informasi itu bersifat negatif, dari postingan, dari update status orang, dari informasi media online ya, berita-berita itu bisa kita dislike ketika postingan itu tidak tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berada di masyarakat. Partisipasi lainnya yang bisa dilakukan yaitu membuat atau mengunggah konten-konten yang bersifat positif. Jadi kita itu harus membuat konten-konten positif sehingga konten-konten yang ada di media sosial itu tidak hanya hal-hal yang bersifat negatif. Dan yang selanjutnya itu menghindari hoax. Ini yang paling penting ya. Jadi jangan sampai kita ketika di media sosial itu menjadi agen dari hoax itu sendiri, yaitu membuat berita-berita yang justru membuat orang lain itu menjadi confused. Nah, selanjutnya adalah berkolaborasi ya. Berkolaborasi ini ketika kita sudah mengetahui ada konten positif yang harus kita sampaikan ke masyarakat, kita dapat berkolaborasi dengan banyak kreator konten ya untuk bisa membuat itu tadi konten-konten yang positif apapun itu ya, misalnya bagaimana mengelola informasi, bagaimana membuat kehidupan yang lebih baik, bagaimana berpartisipasi yang benar, bagaimana menjadi mahasiswa yang baik, bagaimana membagi waktu mahasiswa dengan organisasi dan kuliah dan seterusnya. Nah, saya kira itu bisa kita lakukan dengan kolaborasi dan sebagai bentuk partisipasi. Baiklah, saya kira itu ya untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.